Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hikmah, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 Universitas Jember akan memaparkan kampanye praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural. Yang pertama yaitu menjelaskan mengenai intervensi keterkaitan antara scaffolding pada ZPD. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru perlu menerapkan pendidikan yang menuntun, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka menjadi manusia merdeka baik secara fisik, mental, dan rohani. Peserta didik memerlukan guru yang dapat membina tahapan demi tahapan untuk kesuksesan dalam pembelajaran selanjutnya. Guru tidak dapat asal-asalan dalam menuntun peserta didik karena peserta didik memiliki kesiapan belajar dan karakter yang berbeda. Dalam hal ini, peserta didik memiliki CPD yang berbeda. Oleh karena itu, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menyediakan bimbingan kepada peserta didik, dan guru perlu menerapkan pembelajaran dengan metode scaffolding pada ZPD. Yang selanjutnya yaitu mengenai intervensi keterkaitan antara scaffolding pada ZPD, di mana pada saat saya PPL 1, saya mengajar di kelas 4A SDN Kebonsari 1 Jember. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pada pembelajaran tersebut terdapat peserta didik yang belum memahami konsep materi yang sedang dipelajari. Peserta didik terbiasa melaksanakan pembelajaran yang disamaratakan tanpa melihat perbedaan latar belakang, kemampuan maupun sosiokultural yang dimiliki peserta didik. Peserta didik memiliki beragam kemampuan dan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda setiap individu. Dengan hal tersebut, guru berperan untuk memberikan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang dan kemampuan peserta didik. Guru dapat mewujudkan ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik dengan merancang pembelajaran dengan metode dan teknik yang tepat. Scaffolding merupakan suatu teknik pembelajaran di mana siswa diberikan sejumlah bimbingan atau bantuan. Kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut sehingga siswa dapat belajar secara mandiri. Metode pengajaran scaffolding ini mengacu pada teori Vygotsky, yaitu pembelajaran yang terjadi apabila siswa bekerja atau belajar menyelesaikan tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut berada dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Nah, yang selanjutnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan ZPD? Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu atau biasa disebut dengan tutor sebaya. Yang selanjutnya yaitu penerapan scaffolding dalam pembelajaran. Penerapan scaffolding ini saya lakukan di kelas 4A pada pembelajaran pendidikan Pancasila. Penerapan scaffolding meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengenalan materi. Memulai pembelajaran dengan pengenalan materi dengan cara yang menarik dan relevan bagi siswa. Yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu mengelompokkan peserta didik berdasarkan perkembangannya. Hal ini bertujuan agar setiap kelompok memiliki kombinasi siswa dengan berbagai tingkat kemampuan, sehingga siswa dapat saling membantu dan belajar satu sama lain. Melalui pengelompokan menurut ZPD, siswa dapat merasakan lingkungan yang inklusif di mana mereka tidak hanya belajar dari guru, tetapi dari teman sejawat.
Dan yang ketiga, yaitu guru memberikan tugas sesuai taraf kemampuan peserta didik. Langkah yang keempat yaitu guru melakukan bimbingan kepada peserta didik terkait aktivitas belajarnya menggunakan metode scaffolding. Scaffolding ini diberikan pada saat siswa melakukan kegiatan diskusi, di mana guru berkeliling kepada setiap kelompok untuk membimbing dan memastikan pemahaman terkait tugas yang telah diberikan. Setelah itu, peserta didik akan diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Dan langkah yang kelima yaitu guru dan peserta didik melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, dengan melaksanakan pembelajaran dengan metode scaffolding, terdapat hasil yang dicapai. Yang pertama yaitu, peserta didik dapat terlibat aktif dalam diskusi dan mampu memberikan pertanyaan kepada kelompok lain selama proses pembelajaran. Yang kedua, dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan adanya diskusi kelompok. Dan yang ketiga, peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusinya sehingga pembelajaran terkesan berpusat pada peserta didik. Itulah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.